Pengkhianatan Nintendo menjadi awal terciptanya PlayStation. Di awal 90-an, ketika Sony menjadi perusahaan produsen elektronik yang terkenal dengan TV, radio, dan telepon seluler pada zamannya, perusahaan elektronik asal Jepang itu terus berinovasi dalam mengembangkan alat-alat elektronik lainnya. Awal mula Sony memulai industri game elektronik bermula dari Ken Kutaragi, seorang teknisi Sony yang menyadari potensi pasar konsol game saat dia melihat anaknya memainkan konsol Nintendo. Setelah menyadari potensi tersebut, dia lalu membuat sound chip untuk Super Nintendo di laboratorium Sony Digital Research. Namun, dia membangun chip tersebut secara diam-diam. Dan begitu atasan Kutaragi tahu apa yang dia lakukan, mereka marah besar. Untungnya, Nintendo yang memang sedang mencari sound chip untuk konsol barunya memutuskan untuk membeli chip tersebut dari Sony. Beberapa tahun kemudian, Nintendo mengajak Sony untuk bekerja sama. Konsol game Super Nintendo masih menggunakan kaset cartridge. Sony diminta untuk memodifikasi Super Nintendo agar konsol itu bisa memainkan game kaset CD. Saat itu, Sony masih belum yakin akan besarnya potensi industri game. Namun, Kutaragi berhasil meyakinkan para atasannya bahwa dia bisa mengerjakan apa yang diminta Nintendo. Lalu dia sukses membuat Super Nintendo yang bisa memainkan game pada cartridge dan CD. Konsol itu bernama Nintendo PlayStation. Sony kemudian memamerkan Nintendo PlayStation dalam ajang Consumer Electronics Show pada Juni 1991. Masalah muncul ketika Nintendo memutuskan untuk mengkhianati Sony. Pada hari yang sama, ketika Sony memperkenalkan Nintendo PlayStation, Nintendo mengumumkan kerjasama mereka dengan Philips, perusahaan teknologi asal Belanda yang merupakan pesaing Sony. Hal ini membuat perusahaan Sony benar-benar marah. Memang, sebelum Nintendo mengumumkan kolaborasi dengan Philips, hubungan antara Sony dan Nintendo memang sudah bermasalah. Dua perusahaan Jepang itu tidak bisa mencapai kata mufakat dalam hal pembagian keuntungan dari kerjasama mereka. Sony mengusulkan Nintendo mendapatkan hasil penjualan cartridge, sementara hasil penjualan CD masuk ke Sony. Nintendo bahkan menganggap Sony berusaha untuk mengambil jatah mereka. Kerjasama antara Sony dan Nintendo pun berakhir. Dan itulah alasan Nintendo mengumumkan kerjasama mereka membuat konsol game dengan Philips di hari pameran produk kolaborasinya dengan Sony. Norio Oga yang masih menjabat sebagai presiden Sony marah besar. Nintendo dianggap telah mempermalukan Sony. Oga memutuskan bahwa Sony akan membuat konsolnya sendiri. Dia lalu memerintahkan Kutaragi untuk melanjutkan proyek mengembangkan konsol yang dia garap. Dengan ini, Kutaragi sukses mendapatkan restu dari bos besar Sony untuk mengembangkan konsol game. Pada Mei 1992, Sony akhirnya berhenti bernegosiasi dengan Nintendo. 1 bulan kemudian, para petinggi Sony mengadakan meeting untuk menentukan keberlangsungan proyek Kutaragi dalam membuat konsol game. Sebagian besar merasa proyek Kutaragi seharusnya diberhentikan. Kutaragi lalu mengungkapkan bahwa dia telah membuat mesin berbasis CD-ROM yang bisa menampilkan grafik 3D untuk game yang bukan multimedia. Hanya saja, mesin itu memerlukan chip yang jauh lebih canggih dari yang ada. Kendati demikian, Kutaragi tak menyerah. Dia sengaja menyulut api kemarahan Oga dengan berkata, "Apakah kita akan menerima pengkhianatan dari Nintendo begitu saja?" Pada akhirnya, Oga yang merupakan bos besar Sony membiarkan Kutaragi melanjutkan proyeknya. Kemudian dengan 9 orang lainnya, Kutaragi dipindahkan ke Sony Music, divisi yang bertanggung jawab atas bisnis PlayStation. Terkait model bisnis yang ditawarkan Sony, seperti besar royalti atau bisnis distribusi game, para kreator game lalu membandingkan model bisnis Sony dengan model bisnis Sega dan Nintendo yang ketika itu dianggap sangat ketat. Salah satu masalah yang dihadapi adalah publisher game Jepang. Mereka tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendistribusikan game yang mereka buat. Ketika mereka membuat game untuk konsol Nintendo, maka Nintendo akan bertanggung jawab atas pendistribusian tersebut. Berbeda halnya dengan Sony. Sony mengundang developer dan publisher game ke hotel di Tokyo
dan mereka sadar bahwa para developer dan publisher tidak tahu bagaimana cara menjual game mereka. Karena itu, mereka mempersiapkan tim sales. Hasilnya, ratusan publisher di Jepang siap untuk merilis game untuk PlayStation. Sehingga konsol itu punya game yang sangat beragam. Para kreator game juga menyadari bahwa mereka lebih mudah dalam membuat game untuk Sony karena konsol tersebut menggunakan CD. Pembuatan game di CD memakan waktu yang lebih singkat. Lain halnya dengan Nintendo yang lebih sulit dan lebih lama dibuat karena masih menggunakan kaset cartridge. Developer menilai pembuatan game untuk Nintendo sangat berisiko. Alasan para developer dan publisher game tertarik untuk membuat game PlayStation adalah karena Sony tidak memiliki studio game sendiri sampai tahun 1994. Hal itu berarti Sony sepenuhnya menggantungkan diri pada kreator game pihak ketiga. Selain itu, mereka juga tidak perlu khawatir harus bersaing dengan Sony dalam merebut hati para pemain. Pada akhirnya, hal inilah yang membuat developer dan publisher memiliki modal yang lebih dan bisa digunakan untuk mengembangkan game dan marketing. Atas kerjasama antara Sony developer dan publisher, konsol game PlayStation pertama yang diluncurkan di Jepang pada Desember 1994 berhasil terjual lebih dari 100 juta unit. Lalu pada Maret tahun 2000, Sony meluncurkan PlayStation 2. Sampai sekarang, PlayStation 2 masih menjadi konsol paling laku sepanjang sejarah. Selama 12 tahun, Sony berhasil menjual 155 juta unit PlayStation 2. Pembalasan dendam terbaik dari Sony kepada pengkhianatan yang dilakukan oleh perusahaan Nintendo. Salah satu alasan mengapa PlayStation 2 jauh lebih unggul dari para pesaingnya seperti Microsoft Xbox, Nintendo Game Cube, dan Sega Dreamcast adalah karena ia memiliki game yang jauh lebih banyak, mencapai lebih dari 2000 game. Nah, itulah awal terciptanya PlayStation yang didasari oleh balas dendam. Seperti biasa nih, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami selalu bersemangat untuk membuat konten yang menghibur serta bermanfaat. Terima kasih.